Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardianti dengan NIM A1212053. Saya dari kelas B Pendidikan Bahasa Inggris. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Apa itu kajian lingkungan hidup? Kajian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kajian lingkungan hidup sebagai objek pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Universitas Tadulako memiliki misi yang merupakan perwujudan dan fungsi peranan serta tugas pokok dari universitas, yaitu sebagai wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan. Materi selanjutnya mengenai ruang lingkup kajian ekologi. Ruang lingkup kajian ekologi ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, ekologi organisme, kemudian ekologi populasi, dan ekologi komunitas. Ekologi organisme itu bagaimana organisme itu bergerak, tumbuh, mencari makanan, berproduksi, dan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dipelajari dalam ekologi biologi. Selanjutnya mengenai ekologi populasi. Ekologi populasi ini mempelajari dinamika populasi dalam ekosistem. Populasi tidak selalu statis. Populasi dapat bertambah atau berkurang atau dapat tetap dalam jangkauan. Kemudian yang terakhir mengenai ekologi komunitas. Ekologi komunitas ini menggambarkan bagaimana satu jenis organisasi yang hidup di lingkungan tertentu berinteraksi dengan organisme lain di lingkungan yang sama. Materi selanjutnya mengenai prinsip dasar lingkungan hidup. Prinsip dasar lingkungan hidup ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama, interaksi. Yang kedua, ketergantungan. Yang ketiga, keanekaragaman. Yang keempat, keselarasan. Dan yang terakhir, keberlanjutan. Interaksi adalah lingkungan hidup yang merupakan interaksi yang terjalin antara manusia, tumbuhan, hewan, dan sesama manusia. Interaksi antara hewan dan tumbuhan biasa dikenal dengan lingkungan alam. Apabila suatu lingkungan kehidupan tidak terdapat interaksi antar komponen-komponen lingkungan hidup, maka kualitas lingkungan hidup tersebut dapat diindikasikan berkualitas buruk atau lingkungan hidup tidak berkualitas. Yang kedua mengenai ketergantungan. Ketergantungan dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus ada kondisi-kondisi saling ketergantungan satu sama lain antar komponen-komponen lingkungan hidup, baik saling ketergantungan antara komponen lingkungan hayati dengan komponen lingkungan non-hayati atau biotik abiotik. Selanjutnya mengenai keanekaragaman. Keanekaragaman atau kebinekaan hayati bahwa di dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus dapat tercipta keanekaragaman hayati dan non-hayati. Yang keempat mengenai keselarasan. Keselarasan di dalam ilmu lingkungan berkaitan dengan hubungan baik antara komponen-komponen penyusun suatu lingkungan. Semakin baik hubungan antar komponen penyusun lingkungan, maka semakin baik kualitas lingkungan tersebut. Yang terakhir mengenai keberlanjutan. Keberlanjutan bahwa kondisi-kondisi tersebut di atas interaksi, interdependensi, saling ketergantungan, keanekaragaman, keserasian, keseimbangan, keselarasan, dan utilitas yang bersifat positif harus diupayakan berlangsung secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi selanjutnya mengenai komponen-komponen lingkungan hidup. Yang pertama mengenai lingkungan biologis. Lingkungan biologis ini dikelompokkan lagi berdasarkan fungsinya di lingkungan hidup. Yang pertama mengenai produsen. Produsen merupakan kelompok makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Makhluk hidup yang termasuk dalam produsen merupakan tumbuhan yang mendapatkan makanannya melalui fotosintesis. Yang kedua, konsumen. Konsumen merupakan sekelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kelompok makhluk hidup yang termasuk dalam konsumen biasanya dijabarkan sebagai konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Yang terakhir, dekomposer. Dekomposer merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki tugas untuk mengurangi jasad-jasad makhluk hidup yang tidak bernyawa.
Selanjutnya yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber cahaya utama bumi. Dengan adanya matahari, kelompok makhluk hidup produsen dapat menghasilkan makanannya. Yang kedua, air. Air merupakan sumber energi yang sangat penting bagi makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Yang ketiga, udara. Udara merupakan salah satu unsur dalam lingkungan fisik yang diperlakukan oleh makhluk hidup. Yang terakhir, tanah. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan tanah untuk berpijak di bumi. Komponen selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini merupakan suatu lingkungan yang mana menjadi tempat bagi manusia untuk bersosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan manusia berwujud aktivitas antara semua manusia dan juga aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan sosial tersebut. Komponen selanjutnya yaitu lingkungan budaya. Lingkungan budaya merupakan salah satu komponen lingkungan hidup yang merupakan hasil daya cipta manusia. Materi selanjutnya mengenai peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini disahkan pada 3 Oktober 2009 oleh Presiden Indonesia. Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berisi upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta berbagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Materi terakhir yaitu kearifan lokal. Sebelum saya memberikan contoh-contoh mengenai kearifan lokal, saya akan menjelaskan dulu apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan dan tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurut akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut. Contoh dari pengelolaan lingkungan hidup dengan kearifan lokal seperti hutan larangan. Hutan larangan yaitu hutan yang menurut aturan adat tidak boleh ditebang karena fungsinya yang sangat vital sekali sebagai persediaan air sepanjang waktu. Yang kedua, sungai. Sungai merupakan aliran sungai yang tetap dijaga agar tidak tercemar dari bahan atau benda yang bersifat dapat memusnahkan segenap binatang dan biota yang lainnya yang ada di dalam aliran sungai sehingga tidak menjadi punah. Contoh yang ketiga, tabek larangan. Tabek larangan yaitu kolam air yang disebut secara bersama oleh masyarakat pada zaman dahulu dengan tujuan untuk persediaan air bagi kepentingan masyarakat. Ya, dan di dalam tabek tersebut juga dipelihara berbagai jenis ikan. Contoh yang terakhir yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan kerja bersama untuk kepentingan masyarakat. Banyak seperti membuat jalan baru, bangunan rumah, ibadah, membersihkan tali bandar, menanam tanaman, dan lain sebagainya. Gotong royong ini juga sudah menjadi salah satu kearifan lokal bagi negara kita yaitu negara Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kajian lingkungan hidup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.